pisang goreng, pisang apa gitu. Apa aja. Ya. Jualan nasi padang itu juga bisa. Nah, ini adalah ada strategi yang berupa kalau di media sosial kan itu ada fiturnya itu desain-desainnya. Nah, ini kita siapkan template-nya berupa template desain buat teman-teman tinggal ganti gambar-gambarnya. Halo teman-teman Oya Talkshow. Halo. Kembali berjumpa dengan kami di siang hari ini. Saya Selamat Zai dan di samping saya ada Romi Gula yang menemani Anda di beberapa menit ke depan. Oke. Dan di topik kali ini kita akan membahas tentang bagaimana memasarkan produk lewat media sosial yang nanti dikupas benar oleh narasumber kita Bung Romi sendiri. Dan sebelumnya kita akan menyimak pesan-pesan berikut ini. Nah baik, terima kasih buat teman-teman Oya Talkshow yang sudah menunggu. Dan kita langsung aja di topik siang hari ini, yaitu bagaimana memasarkan produk lewat media sosial. Oke. Jadi langsung ke Bung Romi. Ya. Yang menjadi motivasi abang atau kenapa abang lebih suka memasarkan produk lewat media sosial ini apa-apa saja bang? Jadi biar teman-teman Oya Talkshow bisa mereka pahami dan bisa mereka semangat ya untuk memasarkan untuk jualannya ya, untuk media sosial. Silakan bang. Oke, jadi kalau dibilang pemasaran, itu sebenarnya banyak strateginya, ya kan, banyak strateginya, banyak lokasi tempat kita memasarkan. Benar. Ya kan. Nah, kembali lagi kepada kita ini sekarang marketnya kita atau pasarnya kita itu pasar produknya kita ya. Itu fokusnya kemana? Benar. Ya, misalnya kalau seandainya kita berpikiran saya punya toko fisik dan saya ingin menargetkan orang-orang yang berlalu lalang dengan di toko saya supaya mereka tahu toko saya itu, ya udah saya pasang spanduk, ya kan, apakah yang menunjukkan bahwa itu tokonya kita gitu. Oke, strategi pemasaran itu sebenarnya kalau kita bicara offline seperti yang saya bilang tadi itu, misalnya pasang pamflet, pasang spanduk, ya kan, iklan juga. Iya, jadi kemudian kalau bicara offline itu misalnya bagi-bagi brosur, ya, itu salah satu strategi pemasaran secara offline. Nah, kembali lagi kalau saya itu sebenarnya dari dulu itu memang lebih suka gimana supaya pemasaran saya itu melalui pemasaran produk atau jasa saya itu melalui media online begitu. Ya. Nah, dan ini teman-teman Oya Talkshow bisa mutusin sendiri sekarang mau ingin marketingkan memasarkan produk atau jasa secara offline dan atau online begitu. Hanya saja gini, kalau kita bicara cost biaya yang diperlukan untuk pemasaran offline secara istilahnya konvensional, strategi secara konvensional itu kan budgetnya bukan dikit. Ya, benar. Iya kan, itu beli misalnya cetak brosur aja udah berapa? Benar, bang. Ratus ribu. Belum sewa tempatnya. Belum lagi sewa tempatnya kan. Nah, saya tuh memang lebih fokus ke online-nya. Nah, kita sekarang bahas ke online ya, jangan ke konvensional. Offline-nya. Jangan offline-nya lah, gitu ya kan. Nah, secara online itu banyak strateginya. Ya. Pertama misalnya kalau dunia online berarti yang kita punya dulu misalnya kita punya HP, ya kan? Kita punya HP. Nah, sekarang ada aplikasi messenger misalnya WhatsApp. Nah, itu secara online ya, tinggal
bagikanlah ke grup, bagikanlah ke teman-teman tentang produk atau jasanya kita yang ingin kita jual, yang ingin kita jual kan. Nah, itu salah satunya. Kedua, melalui media website. Nah, jadi kita bikinin website, terus kita masukin produknya kita, ya kan? Udah kita pasarkan ke orang melalui WhatsApp tadi, gitu kan? Website juga. Tinggal udah sering-sering aja linknya, orang nanti tinggal lihat barang produk atau jasanya, ya kan? Kedua, ketiga itu ada lagi yang lain, misalnya bicara digital marketing ya. Digital marketing itu ada namanya SMS Blast. Ya, gimana itu, Bang? SMS Blast itu kalau teman-teman pernah dapat ada SMS dari Telkomsel misalnya. Oh iya, saya juga pernah itu, Bang. Pernah kan? Nongol sendiri di SMS gitu. Nongol sendiri kan? Yang menawarkan produk. Atau promo gitu kan? Benar. Nah, itu namanya SMS Blast. Jadi ada nomor penjual atau apa itu, tinggal broadcast ke ke daftar temannya atau ke publik kayak gitu. Nah, itu secara digitalnya, misalnya SMS Blast tadi itu banyak caranya. Ada juga sekarang namanya WA Blast. Jadi broadcast ada. Kan? Iya, pernah masuk di pernah kan. Nah, itu langsung broadcast kayak gitu. Nah, ada tool itu malah nggak perlu data nomor loh. Jadi otomatis masuk ke semua orang gitu. Iya, otomatis masuk ke semua orang. Biasa. Nah, itu ada sekarang gitu. Nah, itu sederhana. Apakah kita mengeluarkan budget? Enggak. Memang benar kita mengeluarkan istilahnya pembelian pakai data. Ya itu benar lah. Itu sudah istilahnya udah lumrah lah, standar. Iya, benar. Nah, apakah dengan membagikan produk dan jasa kita itu memerlukan biaya tambahan lagi? Enggak. Cuma itu aja, Bang, pakai. Ini udah ada media, ya tinggal kita sharingkan di situ. Benar. Nah, itu ya paling kita beli paketnya aja misalnya, supaya kita bisa akses internet kan gitu kan. Nah, itu melalui tool-tool yang itu. Sekarang juga bisa, yang lagi heboh lagi misalnya untuk di media sosial ya. Itu ya kita kan udah pernah, mungkin teman-teman Royal sudah pernah pakai itu, misalnya menggunakan aplikasi Zoom. Iya kan? Ya. Udah tinggal undang siapa. Benar. Udah kamu tinggal ngobrol ke calon pelangganmu, memasarkannya. Saya itu. Iya kan? Udah undang mereka. Yuk saya ada event untuk streaming online, bagaimana tentang produk saya, lagi ada promo, yuk join di menggunakan aplikasi Zoom misalnya. Oh, itu kan gratis kan? Iya kan? Nah, itu makanya saya bilang saya lebih tertarik ke online itu karena cost yang saya atau biaya yang kita keluarkan itu minim banget, kecil lah. Nah, ini melalui tool aplikasi streaming ya misalnya. Nah, lainnya juga itu misalnya dengan media sosial Facebook, Instagram, ya kan. Kalau teman-teman udah terbiasa misalnya Google Plus itu salah satu media sosial dari Google juga, namanya Google Plus. Bisa juga memasarkan produk. Bisa memasarkan produk juga gitu. Nah, kemudian melalui kayak yang tool gratis kayak gitu, yang banyak penggunanya, mungkin pakai Line, ya kan? Twitter bisa, Bang? Oh, bisa pakai Twitter kayak gitu. Malahan kalau istilahnya menjual jasa misalnya jasa apa gitu, bisa menggunakan namanya LinkedIn. Jadi sosial media LinkedIn itu orang-orang yang profesional di situ. Nah, gitu. Kemudian misalnya pakai WeChat, ya kan, pakai WeChat. Jadi banyak tool-tool gratis, alat-alat pemasaran gratis yang bisa kita gunakan tanpa biaya besar, tanpa modal besar, daripada kita milih pemasaran secara offline, bagi-bagi brosur, cetak baliho, ya kan,
sewa ruko, butuh karyawan gitu. Belum pusing jadinya. Iya, belum lagi nanti bayar staf kurirnya, ya kan, yang ngantar-ngantar brosur gitu kan. Itu sangat memakan biaya gitu. Ya nggak apa-apa sih kalau seandainya punya modal ya kan. Jadi pemasarannya ada yang offline, ada yang online. Jadi kadang juga saya sendiri nih Bang. Kalau memasarkan produk lewat offline, saya sudah pikirkan, wah ini saya harus cetak spanduk, ini harus saya butuh karyawan, sewa ruko. Jadi saya pusing. Jadi ujung-ujungnya nanti ya saya nggak jadi. Jadi awal aja saya udah, waduh, saya udah menghitung biaya begini, begitu. Jadi aku pusing sendiri gitu. Iya, jadi teman-teman Oyo Toso, jadi saya sharing, kita ini sering-sering kayak gini tuh. Karena udah saya bergelut di digital marketing itu semenjak 2008, ya kan, 2008. 12 tahun, 2008. Dan saya memang dari awal itu nggak pernah memikirkan bagaimana cara pemasaran secara offline. Saya pinginnya gimana sih caranya supaya saya bisa masukkan jasa saya itu melalui online gitu. Nah, kemudian ini saya tambahin lagi ya. Silakan. Kalau sekarang kan udah banyak ini, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Jawa atau mana itu. Sabang sampai Merauke lah. Sabang sampai Merauke lah. Iya. Itu sekarang jualan itu bisa live. Ya benar. Iya kan? Di Facebook banyak tuh. Iya, banyak kan di Facebook kan banyak kan. Facebook live. Ya udah. Kan itu alat gratis. Benar, kan? iya. Nah, manfaatin itu. Jadi jangan menggunakan media sosial, cuma istilahnya ngomongin orang, ya kan, ngatain orang, ya kan, galau-galauan di situ kan, gitu kan. Mendingan difungsikan. Iya, mendingan difungsikan media sosial ini untuk memasarkan, untuk mendapatkan penghasilan, gitu. Jadi orang juga pada tahu, daripada misalnya gini ya, kalau kita bicara offline ya, kalau di pasar-pasar tradisional kan kita harus ke pasar tradisional, ya kan, pasang lapak kita, ya kan, belum nanti ada bayarannya, yang istilahnya apa sih biasanya kontribusi, nanti bayar kontribusi, dan apalagi saat pandemi kayak gini, mana ada yang mau ke pasar? Ya maunya diantar ke rumahnya. Malah inginnya itu orang-orang sekarang, saya sendiri itu gitu, beli di online, ya ngapain saya ke mall, ngapain saya ke minimarket? Kita butuh waktu, mengeluarkan biaya. Iya, mengeluarkan biaya lagi kan. Mendingan saya pesan online, udah cocok harga, udah saya pesan, saya tinggal nunggu bisa hari ini juga saya dapat kan gitu kan. Nah, ini sekarangnya transformasi dari segi pemasaran itu juga sekarang itu udah banyak berubah drastis. Semua pabrik, kalau teman-teman Oyo Toso tahu ya, itu sekarang itu mayoritas pabrik itu beralih ke online. Gimana caranya supaya dapat mitra untuk jual produknya mereka itu mereka online, menggunakan media online. Nah, orang pabrik aja beralih, gimana kenapa kita yang seller yang biasa nggak beralih ke offline begitu? Nah, itu dimanfaatin. Nah, ini namanya strategi pemasaran secara organik, ya kan? Nah, nanti kita bahas juga bagaimana pemasaran secara berbayar. Jadi di online itu juga ada namanya promosi pemasaran secara berbayar gitu. Oke Bang. Jadi cukup sangat jelas ya teman-teman Oyo Toso. Jadi mengapa Bung Romi lebih suka? Jadi intinya singkatnya karena simple dan biaya tidak butuh banyak. Dapat meminimalisir sekecil mungkin lah gitu ya. Gitu. Oke Bang, saya lanjut bertanya lagi nih Bang. Nah, untuk selama ini apa saja produk yang sudah Abang pasarkan lewat media sosial ini Bang? Oke. Biar teman-teman Oyo Toso tahu itu dan biar bisa termotivasi Bang. Monggo Bang. Oke. Jadi kita kan ada
beberapa lini bisnis kayak gitu. Kalau pertama itu kita bergerak di perusahaan, kita berbadan hukum perusahaan di bidang jasa mengoptimalkan produk-produk klien mitra secara online. Jadi misalnya bikin aplikasi mobile, bikin website, update media sosial, kemudian periklanan, kemudian gimana cara optimasi supaya toko atau produknya itu masuk di Google di halaman pertama. Oke Bang, tahan dulu Bang. Jadi mungkin juga teman-teman Oya Toso yang ingin membuat website atau apa tadi Bang, seperti yang aplikasi Bung Romi tadi sampaikan, bisa juga men-share di kolom komentar. Bisa nanti langsung dijawab oleh beliau atau konsultasi bisa gitu. Kalau mau konsultasi silakan, itu gratis. Nah, itu di bidang jasa. Nah, di luar dari itu sebenarnya kita ada mungkin di video-video sebelumnya kita udah bahas juga bahwa kita juga punya perusahaan namanya Harajakida. Jadi Harajakida ini ya bergerak di bidang supply peralatan makan dan minum restoran Jepang. Luar biasa. Jadi, di lain itu kita juga ada usaha namanya Mamio, itu bergerak di bidang penjualan produk untuk bahan-bahan minuman dan bahan-bahan masakan untuk di rumah. Luar biasa Bang ya. Iya. Banyak Bang ya, bukan hanya satu item. Iya, jadi ya kita juga jasa, tapi ya kita juga pengen jualan juga gitu kan. Nah, itu beberapa produk dan jasanya kita, misalnya tempat daging di restoran Jepang itu kan kita jual mangkok ramen, mangkok udon, itu juga kita jual untuk di Harajakida. Nah, itu aja kita ya udah mencukupi lah. Benar. Itu sudah sangat luar biasa dong Bang, bukan hanya mencukupi lagi. Oke, nah baik teman-teman Oya Toso, kita akan istirahat dan kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, baik, terima kasih kepada teman-teman Oya Toso sudah menunggu acara kita pada siang hari ini, dan terima kasih Bung Romi ya sudah juga ikut dengan kita menunggu juga. Saya lanjut bertanya lagi nih Bang. Strategi pemasaran produk lewat sosial media kan tadi kan Abang sudah jelaskan, itu kan secara online. Online. Dan yang menjadi pertanyaan saya, ada nggak strategi pemasaran produk lewat media sosial lewat berbayar gitu, atau beriklan gitu Bang? Mungkin Abang bisa jelaskan ke kita, silakan. Jadi untuk online itu kan ada yang istilahnya secara organik, kita menggunakan media sosial, sharing, mungkin adain live streaming kayak gitu kan. Nah, ada juga namanya itu berbayar. Nah, berbayar ini juga ada versi yang lain. Berbayar ini apakah kita menggunakan jasa agensi, berupa agensi yang bergerak di bidang digital marketing. Nah, itu berbayar juga. Jadi kita minta bantuan ke agensi ini, misalnya tolong dong, saya ada produk ini, saya tolong dioptimasi untuk di media sosial. Nah, kan kita bayar mereka kan. Benar. Nah, kalau seandainya kita tidak ingin menggunakan jasa agensi seperti kita misalnya, mau ingin eksekusi sendiri atau mau ingin berpromosi secara berbayar sendiri, bisa juga Bang. Bisa kayak gitu. Jadi misalnya
kalau teman-teman kan mungkin udah sering menggunakan namanya Instagram, Facebook gitu ya, mungkin YouTube gitu kan. Nah, misalnya Instagram itu kan kadang kita lihat pada saat kita lihat statusnya orang, tiba-tiba ada muncul promote post kan, Nah itu adalah iklan berbayar. Itu iklan berbayar. Jadi kemudian misalnya Facebook tiba-tiba kita ada lihat, waduh ada iklan. Ya, lagi nonton video misalnya, tiba-tiba ada iklan. Benar, Begitu juga di YouTube, tiba-tiba kita nonton video ada iklan gitu. Nah itu strategi marketing, istilahnya dengan cara beriklan tapi berbayar gitu. Nah kita memilih yang mana ini? Apakah kita minta bantuan ke orang agensi berupa jasa itu Bang, berupa jasa tadi, atau kita langsung udah saya mau langsung aja bergerak sendiri kayak gitu. Nah di media sosial YouTube, Instagram atau Facebook itu punya fitur untuk beriklan. Nah beriklan ini banyak tipenya. Misalnya kalau kita beriklan, tapi yang jelas yang perlu dipahami dulu ya bagi teman-teman Koya Torso, kalau ingin beriklan, teman-teman harus punya akun atau channel sendiri di media sosial itu. Itu dasarnya Bang ya. Nah, jadi oke, kalau misalnya saya jualan pribadi, kalau selama misalnya jualan aksesoris, ya kan, jualan aksesoris, kalau seandainya strategi biasa secara online itu ya tinggal posting aja di status pribadi kan, gitu. Tapi kalau ingin naikin branding, naikin mereknya aksesoris itu jangan di pribadi, di akun pribadi diupdate, ya kan? Bikin satu fanpage atau halaman Facebook, itu di situ itu kita mengeksplor atau mengupdate produk baru atau apa gitu tuh di fanpage itu, di halaman Facebook itu. Jadi di akun pribadinya kita itu ada bisa create halaman, namanya create halaman, itu adalah profil bisnis. Jadi kita kalau ingin membangun bisnis secara online, bikinlah profil bisnisnya melalui FB fanpage. Jadi nah kalau di YouTube itu namanya channelnya, bikin channelnya gitu. Nah atau di IG bikin akun bisnisnya, nah bukan akun personal begitu. Nah baru kita bisa nanti tahap berikutnya untuk beriklan. Nah kemudian beriklan ini kan banyak tipenya, ya kan. Kembali ke tujuannya kita. Misalnya tujuannya kita ingin nge-branding, ingin memperkenalkan produknya kita saja, ya kan. Nah di situ ada nanti kalau di IG atau Facebook itu tujuannya apa? Nanti diminta tujuannya apa? Ingin nge-branding aja supaya memperkenalkan sama orang banyak, atau ingin misalnya mau dapatkan data orang, misalnya lagi ada penawaran spesial di bulan Oktober ini. Kebetulan kan ini kemarin udah lewat ya, 10-10 misalnya, promo 10-10 kan, itu kan lagi banyak digunakan sama marketplace atau orang-orang itu. Nah misalnya gitu itu, kita misalnya mau promosi aksesoris handphone di tanggal 20 sampai tanggal 25. Nah sekarang kan baru tanggal 13 ya, baru tanggal 13. Nah supaya kita mau narik orang, nah di situ itu di Facebook Ads itu namanya, kita mau ngumpulin data dulu. Misalnya isi kontennya, kita mau dapatin calon-calon customer dulu. Nah di situ ada namanya untuk collect data. Jadi siapa yang mau nih aksesoris tercanggih di dunia, ya, tercanggih di dunia, hanya tersedia untuk 10 item saja. Nah ingin mendapatkan produk ini dengan harga terjangkau,
misalnya gitu ya bahasa iklannya ya. Yang terjangkau, silakan isi data di sini. Karena akan dibagikan, akan dikonfirmasikan kembali itu tanggal 20 sampai tanggal 25. Hanya untuk 10 orang misalnya. Itu salah satunya. Nah, hanya untuk 10 orang misalnya kan gitu ya. Nah, itu istilahnya collect data dulu. Jadi kumpulin dulu calon-calon customernya yang tertarik dengan produknya kita, baru kita email ke mereka, WhatsApp ke mereka bahwa promo sudah berlangsung dari tanggal 20 sampai 25. Silakan bagi yang apa untuk mesan langsung kayak gitu. Nah, itu misalnya tadi hanya tujuannya untuk nge-branding, berarti cuma klik-klik aja gitu kan. Nah, kalau tujuannya tadi untuk ngumpulin data dulu, nah itu seperti yang saya pakai tadi. Tapi kalau seandainya kita pingin menargetkan, saya ingin beriklan selama 7 hari misalnya, 7 hari. Saya ingin mengeluarkan budget 1 juta dalam 7 hari, ya kan? 1 juta dalam 7 hari, tapi saya ingin menghasilkan penjualan misalnya 20 orderan. Sudah target juga, Bang. Istilahnya ini itu namanya konversi. Jadi kalau tujuannya kita konversi, kan kita ingin mendatangkan sales yang benar-benar order barangnya kita. Nah, itu namanya conversion rate. Jadi saya budgetin 1 juta, produk saya ada 100 juta, tapi dalam 7 hari ini saya ingin kejual 20 pieces atau 20 set atau 20 karung, 20 karung, 20 ton atau apa terserah, ya kan? Nah, itu namanya konversi. Hanya saja beda halnya dengan misalnya bila tujuannya kita tadi untuk nge-branding aja, itu biaya iklannya lebih kecil yang untuk branding. Kalau untuk konversi itu lebih besar. Jadi kalau hitungan untuk beriklan di media sosial itu namanya per klik. Jadi misalnya 1 klik 500 rupiah. Jadi kalau bayangkan aja kalau 100 orang atau 1000 orang yang klik. Iya, benar. Nah, gitu. Nah, untuk strategi gimana sih supaya banyak order? Nah, nanti kita bahas di momen di event selanjutnya ya. Jadi misalnya saya kan punya barang 100.000, ya harga jual saya 100.000, ya kan, harga jual saya 100.000, saya pingin dapat keuntungan misalnya 50% atau 20% atau 30% terserah. Dengan kurun waktu misalnya 1 minggu itu saya pingin jual 30-50 pieces kayak gitu. Nah, itu ada strateginya, bagaimana penetapan harganya, terus bagaimana desainnya. Itu ngaruh juga, Bang. Ya, ngaruh. Jadi orang ngeklik itu berdasarkan berdasarkan produk apa yang dijual, terus konsep promonya, pemasarannya kayak gimana. Nah, terus apa sih saja yang orang melakukan tindakan untung beli itu. Nah, nanti kita bahas di event-event selanjutnya, karena nggak gampang juga sih. Kalau cuma misalnya saya produk saya itu 20.000, saya ingin di harga jualnya itu 30.000 biar saya dapat 10.000, belum tentu itu menghasilkan. Karena kan kembali lagi, misalnya teman-teman Oyo Tolso udah bayar iklan 1 juta, berarti kan udah budget beriklan itu. Nah, itu harus dihitung dulu sama dengan modal produknya. Misalnya saya mau mengeluarkan budget 1 juta, ya kan. Produk saya misalnya 100 pieces, ya kan. Ya. Harga modalnya berapa? Nah, di total itu nanti coba di total dengan biaya beriklan, dengan harga jualnya, dengan biaya packingnya. Nah, itu menutupi nggak? Kalau kita cuma ngambil keuntungan misalnya 10.000. Nah, itu yang perlu dipikirkan. Nah, itu strategi khusus itu nanti kita akan bahas di event berikutnya. Pasti kita akan kasih tahu caranya kayak gimana melalui
program Oya Talkshow gitu. Sangat luar biasa ya Bang ya. Jadi buat teman-teman Oya Talkshow, jadi strategi untuk beriklan secara berbayar sudah dijelaskan oleh Bung Romi dan ini sangat jelas. Jadi bukan hanya satu ini tempat ya Bang ya, Iya. banyak. Masih banyak. Iya, masih banyak. Nanti kalau teman-teman istilahnya ingin bertanya, konsultasi melalui video ini, silakan isi komentarnya, komentarnya. Nanti kalau mau bertanya-tanya melalui WA juga bisa. Nanti kan nomor HP-nya akan dilampirkan. Iya, akan di sini. Oke. Ini untuk strategi pemasaran secara iklan berbayar kita sudah bahas. Iya, sudah bahas. Nah, kira-kira ada nggak support Bang buat teman-teman Oya Talkshow juga dalam memasarkan produk lewat media sosial Bang? Jadi biar kita ini semangat Bang. Jadi biar ada motivasi buat teman-teman Oya Talkshow yang sudah hadir untuk kita di siang hari ini Bang. Silakan. Oke, jadi inilah Oya Talkshow ya. Suatu program yang luar biasa yang seharusnya tidak boleh publik ya, kita harus publik karena ini memang tujuan awalnya kita adalah untuk berbagi buat teman-teman Oya Talkshow supaya membangkitkan semangatnya lagi untuk mencari pendapatan atau income, apalagi pada saat pandemi kayak gini ya kan. Nah, bagi teman-teman Oya Talkshow, jadi nanti kalau di video ini udah ditonton, nanti silakan isi komentar. Kita ada program gratis berupa starter kit untuk berjualan. Karena starter kit ini fokusnya ke desain. Oh ya. Jadi nanti kita kasih infonya di video ini. Silakan baca di deskripsi bagaimana cara mendapatkannya. Jadi kita siapkan satu paket starter kit untuk desain produk. Jadi teman-teman misalnya punya produk parfum, produk kecantikan, produk restoran misalnya kan, punya jualan apa gitu, dagangan pisang goreng, pisang apa gitu, apa aja, jualan nasi padang itu juga bisa. Nah, ini adalah ada starter kit yang berupa kalau di media sosial kan itu ada fit-fitnya, itu desain-desainnya. Nah, ini kita siapkan template-nya berupa template desain buat teman-teman tinggal ganti gambar-gambarnya. Nah, jadi nggak usah pusing apakah nanti bisa aja bertanya kan, saya harus tahu apa dong, harus tahu desain. Enggak, mudah. Nah, nggak perlu pakai desain. Nanti tinggal ganti, kita udah siapkan desainnya, ya kan? Tinggal ganti warna, misalnya, terus ganti barangnya, ganti produk, sesuaikan mana, misalnya milih warna apa, milih template yang mana. Benar. Nah, nanti kita sharing ada ratusan template. Luar biasa ya Bang. Jadi ada ratusan template yang bagi teman-teman yang komen di video ini. Dapat ratusan template. Jadi tinggal nanti editnya gimana? Gampang. Cukup menggunakan PowerPoint. Cukup menggunakan PowerPoint. Cukup menggunakan PowerPoint. Udah, nanti tinggal ganti-ganti warnanya. Oke Bang. Ya. Jadi ini sudah sangat jelas ya. Dan kita akan gratis ya, gratis ya Bang ya. Gratis. Kita akan lanjut setelah melihat berikut ini. Oke, terima kasih buat teman-teman Oya Talkshow sudah menunggu juga pada siang hari ini. Dan kita di penghujung acara kita di siang hari ini Bang. Mungkin ada pesan buat teman-teman Oya Talkshow. Silakan Bang. Oke, jadi gini, buat teman-teman Oya Talkshow, tonton terus program Oya Talkshow ini. Melalui video kali ini kita sharing berupa materinya itu, topiknya itu adalah bagaimana cara pemasaran produk
atau jasa secara online gitu. Nah, seperti yang kita sampaikan dari awal tadi itu, bahwa poinnya adalah kalau benar-benar ingin fokus ke online, ya menggunakan media sosial yang gratis untuk memasarkan produk dan jasanya. Nah, kalau seandainya ingin mau beriklan, sah-sah saja bisa, maksudnya nggak masalah gitu. Ya poinnya kalau memang ada budget sedikit, mudah kok, misalnya punya budget 500.000, itu udah bisa beriklan. Nah, kemudian melalui program Oya Tolso ini, saya sampaikan di sini itu kita akan berbagi gratis berupa template desain yang memudahkan teman-teman untuk promosi secara media sosial. Jadi kan enak gitu, jadi bukan hanya berupa udah saya foto, udah saya share ke media sosial. Tapi kalau ada ciri khas desainnya, ada didesain dikit, gitu kan lebih enak kalau orang lihat desainnya gitu kan. Tapi kalau teman-teman Oya Tolso Bang minta untuk didesain gimana? Contohnya, oh nggak apa-apa, kalau misalnya ingin abang desain bisa Bang? Oh ya bisa, jadi kalau teman-teman juga ingin didesain produknya, ya kan, ada hasil foto, terus mau didesain ke gimana, kita juga ada jasa itu sih, kayak gitu. Mau terima jasa media sosial untuk menangani media sosialnya, itu kita ada. Tapi di sini itu kan pilihan buat teman-teman Oya Tolso ya. Nah, di program Oya Tolso kali ini tuh kita akan berbagi ratusan template, malah 600 ya kalau nggak salah, 600-an template yang bisa teman-teman gunain. Jadi bisa diupdate tiap hari ya kan. Itu gampang menggunakannya. Nanti tinggal ganti warna, ganti produknya. Nanti kalau mau konsultasi ada kesulitan untuk menggunakannya, tinggal confirm ke kita aja, silakan konsultasi nanti melalui nomor WA yang terlampir di deskripsi di sini itu. Konsultasinya gratis apa? Oh gratis. Ya, teman-teman. Gratis. Konsultasi gratis. Jadi ada berupa starter kit yang pokoknya yang ingin jualan secara online, silakan isi di kolom komentar video ini. Nanti kita kasih gratis ratusan template. Itu cukup menggunakan PowerPoint. Nah, malah enak, bisa animasi. Jadi gambar atau produknya kita tuh bisa bergerak. Luar biasa. Kan lebih enak, kan lebih eye catching. Jadi lebih orang lebih tertarik kan. Itu salah satu strategi marketing juga, bagaimana supaya orang-orang tertarik dengan produknya kita. Satu masalah desain produknya, mungkin ada animasi atau slide produk gitu tuh, itu bisa digunakan dengan PowerPoint saja. Oh, oke Bang. Jadi ya teman-teman Oya Tolso ya cukup sangat jelas ya topik pembahasan kita kali ini Bang ya, dan sangat menarik, apalagi memasarkan produk lewat media sosial ya. Jadi ya semoga teman-teman juga bertambah ilmunya dalam mengikuti ini hari Jadi semoga teman-teman bisa bertambah wawasannya setelah menonton acara Oya Tolso pada siang hari ini. Ya jangan lupa sharing, share, like, subscribe juga, gratis. Jadi biar kita lebih termotivasi ya, kita akan menghadirkan juga nanti sosok-sosok yang luar biasa untuk membantu teman-teman, yang menginspirasi, yang bikin semangat. Hanya di Oya Tolso, banyaknya gratisnya banyak maksudnya. Jadi topik-topik lain juga masih banyak yang banyak kita ini bahas nanti. Oh, bukan hanya kita aja nanti yang narasumbernya ya. Masih banyak. Bukan kita, masih banyak nanti. Oke. Jadi terima kasih juga buat Bung Romi. Ya, sama-sama. Ini membagikan ilmu pada siang hari ini. Dan terima kasih buat teman-teman Oya Tolso, dan jangan lupa tonton acara Oya Tolso selanjutnya, dan semoga Oya Tolso ini semakin lebih maju untuk ke depan.
Mungkin itu aja, sekian dan terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, sampai ketemu kembali.